Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, guys. Ini menetas kembali karena masih dalam tahap-tahap pemesanan kawan-kawan yang ada di Jambi ya. Menunggu lampu hidup karena ini kemarin saya setel di 37, 38. Suhu masih ada di 37,2. Kalau ini pintunya kita buka maka akan cepat hidup lampunya ya. Nih, jadi kita akan melihat eh, itu seperti apa, ataukah sudah merata. Nah, sudah ya pas ya di 37,1 mulai naik ya. Posisinya sudah merata atau belum penetasan ini, atau masih dalam tahap-tahap proses, kita intai coba seperti apa. Kita buka pintunya, guys. Nah ini guys, ternyata belum merata semuanya. Mulai dari sebelah sini nampaknya, dari sebelah kanan kamera kita. Ini mulai beranjak ke tengah. Loh, cepat sekali. Ya kalau memang kalau waktu penetasan lampunya cepat mati karena dia cepat panas ya, karena proses pengeringan itu tadi, pengeringan bulu. Nah ini kan masih seperti ini kan perlu proses-proses untuk mengeringkan bulunya dulu. Nah itu memang biasanya suasana di dalam mesin ini suhunya naik kawan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan posisinya pas lagi penetasan itu kok suhunya kok naik pak ya, karena itu tadi, karena proses dalam pengeringan bulunya ya, yang belum pada kering itu sedang proses penguapan. Biasanya seperti itu, terjadi penguapan dan juga terjadi kelembapannya naik. Jadi kadang-kadang yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan itu, Pak kok kelembapannya kok naik drastis, terus kemudian suhunya kok naik drastis. Kalau kita menggunakan pengukuran yang digital, yaitu ya nggak naik, dia akan tetap, cuman di situ mungkin matinya itu lebih cepat ya, matinya lebih cepat, kemudian nanti hidupnya juga lebih cepat gitu loh. Tetap dibatasi, dia hidupnya lebih cepat, ya matinya ya cepat gitu. Karena kan proses daripada pengeringan itu tadi. Pak kalau untuk pengeringan ini biasanya berapa hari Pak? Biasanya kalau netes yang saat ini nanti sore sudah kering biasanya. Hari ini netes misalkan, ini kan pada menetas ya, mulai hari ini pada menetas, terus kemudian yang di sini coba kita cek. Nah ini kalau kita dengarkan di telinga biasanya dia bunyi tek 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 gitu. Nah kan, atau coba kita masukkan ke dalam air, maka dia akan ngambang, kemudian dia akan goyang-goyang. Itu mencari tanda-tandanya bahwa ini dalam proses penetasan. Tapi kalau sudah terbiasa sih, sudah terbiasa kita pakai tangan, kita goyangkan seperti ini, dia sudah beda. Dia agak-agak kendor suaranya itu. Nah itu detik-detik mendekati penetasan. Karena ini baru menetas malam tadi ya, hampir nak subuh tadi ya. Ini mulai proses penetasannya di situ. Dan tahap-tahap pengeringan ini perlu berapa jam Pak? Perlu berapa hari? Kalau untuk pengeringan secara total semuanya, artinya kita mindah itu jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih dulu. Kalau bisa posisinya kita mindah itu mau kita pindah serempak semuanya Pak, itu gimana Pak? Harus menunggu apa? Nah, kita lihat kondisi puyuh kawan.
Kalau kondisi puyuh ini besok pagi kita pindah nggak masalah. Nggak masalah, kita melihat kondisinya. Kalau kondisi masih seperti ini belum bisa kawan. Ya bulunya masih belum terlalu kering gitu loh. Nah itu sangat-sangat berbahaya sekali. Bahayanya apa? Kondisi dia masih lemah, makan pun belum, minum pun dia belum, insting makan minumnya belum ada gitu. Kalau masih masa-masa masih bulunya masih basah, dia mau berdiri masih susah. Gitu. Nah, ini masih dalam tahap-tahapan pengeringan, penguatan fisik. Ini jangan dipindah kawan. Pak saya pindah Pak, resikonya apa? Kalau misalkan ini cepat kita pindah, resikonya angka kematian ketika di box nanti dia akan besar kawan. Kenapa seperti itu? Karena fisiknya belum kuat. Terus kemudian Pak telurnya ini mau kita ambilin Pak biar dia lebih ini. Jangan. Nah itu kan biarkan dia lari-lari di atas telur. Fungsinya telur itu begitu menetas, jangan diambil dulu. Jangan terburu-buru mengambil cangkang telur ketika burung puyuh menetas. Apa alasannya? Nah ini suatu pertanyaan yang simpel yang cukup mengandung makna ya. Biarkan puyuh itu berlari-lari dulu kawan di atas cangkang telur yang bekas ditetaskan seperti itu. Biarkan dia melatih otot kakinya biar kuat kawan. Biar dia kuat, biar dia lebih apa ya, fisiknya lebih kuat lagi, baru nanti kita pindah. Ketika kita pindah, itu sudah kuat semuanya. Kalau belum kuat kita pindah, maka angka kematian banyak kawan. Karena apa? Dia suhunya beda, kemudian dia masih perlu kekuatan kakinya itu. Biasanya kalau terburu-buru kita pindah, maka dia akan pengkar kawan. Pengkar itu kakinya tuh melebar gitu, nah dia nggak bisa berdiri tegap kayak aparat. Wah itu nggak bisa. Jadi mesti harus ditunggu dulu. Tanda-tandanya gimana Pak? Tanda-tandanya asal dia itu sudah banyak di dalam mesin, terus kemudian dia juga sudah berlari sana sini, artinya fisiknya sudah kuat, sudah bisa lari, sudah bisa makan, ya kita pindah. Kapan itu? Kalau hari ini netes misalkan, besok sore kita pindah nggak apa-apa. Pagi ini netes gitu, besok sore kita pindah. Pokoknya intinya menunggu puyuh itu kuat semuanya. Dari segi fisik dia harus kuat, dari segi apapun dia memang harus kuat kawan. Jadi jangan terburu-buru dipindah. Ini nampaknya yang menetas baru satu kotak yang sebelah sini, yang 2 kotak. Nah ini dengan yang di situ belum. Nah, itu belum ya, karena belum penghuninya belum banyak. Ini kemarin ngisi sekitar 500-an ya, karena ini muat 500-an. Biasanya ketemu berapa Pak? 500 Pak. Kalau 500 biasanya ketemu 175 betina. Yang betina, biasanya seperti itu. Nah rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah masuk ke channel, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih juga yang sudah menyapa, terima kasih juga yang sudah hadir di channel, dan juga semuanya yang sudah komentar. Kita akan bahas satu-satu komentar dari rekan-rekan, kita akan membahasnya. Kalau yang penting kita di sini sama-sama belajar, sama-sama kita mencari jalan solusinya tentang ternak puyuh kita. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.